Halo semuanya, vlog kali ini aku mau cerita tentang jalan-jalan aku ke Thailand selama 3 hari 2 malam. Ini aku berangkatnya dari Bandara Soekarno-Hatta. Aku ngambilnya flight yang pagi itu jam 6.30. Untuk waktu penerbangannya itu memakan waktu sekitar 3 jam dari Jakarta ke Bangkok. Nah ini kita udah sampai tepatnya di Bandara Don Mueang, sampainya di jam 10:30-an. Untuk waktunya tuh nggak ada perbedaannya ya sama di Jakarta. Terus kita langsung ke hotel di daerah Saladaeng, ini pakai GrabCar. Pesennya bisa pakai aplikasi Grab yang biasa kita pakai di Indonesia. Nanti otomatis lokasinya bakal berubah ke Bangkok, tapi untuk pembayarannya udah nggak bisa pakai OVO lagi ya, jadi harus di-connect ke kartu kredit. Untuk harganya juga mirip-mirip sama di Indonesia. Dari bandara ke Saladaeng itu jaraknya sekitar 25 km. Harga Grabnya 376 baht atau sekitar 194.000. Nah ini kita udah sampai di hotel kita, namanya The Quarter Saladaeng. Lokasinya itu ada di tengah kota, banyak gedung-gedung perkantoran sebelah-sebelahnya, terus deket juga sama Mall One Bangkok. Untuk hotelnya itu sendiri dia udah bintang 4, tapi harganya masih oke banget dan bisa booking lewat aplikasi Traveloka. Nah ini untuk lobbynya, kebetulan kita datangnya temanya lagi Halloween, jadi banyak dekor-dekor Halloweennya. Ini untuk kamarnya, kita pesan kamar yang deluxe twin room, ini gede banget. Ada 3 ruangan di dalamnya, ada ruang tamu, kamar mandi, sama kamar tidur. Terus ini toiletnya juga menurut aku besar, nyaman, dan bersih banget. Walaupun belum ada bathtubnya, tapi menurut aku oke banget. Amenitiesnya tuh udah lengkap, mulai dari shampoo, sabun, sikat gigi, handuk, hair dryer, pokoknya udah lengkap deh. Kayaknya kalau peralatan mandi gitu udah nggak perlu bawa apa-apa lagi sih, karena udah disediain sama hotelnya. Nah ini kita langsung ke kamarnya juga besar. Untuk tempat tidurnya itu tipe yang queen bed. Sebenarnya cukup buat 3-4 orang, tapi di sini tuh ketat banget. Jadi kalau misalnya kamu lebih dari 2 pax, maka akan kena charge 400.000 per orang per malam. View-nya juga bagus, view pemandangan gedung-gedung perkantoran di Bangkok gitu. Untuk kamarnya itu lengkap ya, udah ada AC-nya, ada lemarinya, di dalam lemarinya juga udah ada safety box-nya, jadi kamu bisa naruh barang-barang berharga kamu di situ. Nah ini ada menu restorannya, jadi kamu bisa pesan. Terus ini snacknya di dalam kamar tuh juga lengkap, tapi untuk snacknya tuh berbayar ya. Nanti price listnya ada di sebelahnya. Yang gratis itu cuman air mineralnya aja, ada di dalam mini kulkasnya. Setahu aku juga kalau air mineralnya habis kamu bisa minta lagi sih ke petugasnya. Nah terus kita jalan kaki ke food court deket hotel, namanya Pink Garden. Pink Garden tuh kalau di Jakarta kayak kantin karyawan deket Kuningan gitu sih. Karena pas aku kesana banyak banget karyawan kantor yang lagi makan siang. Menunya juga banyak, ada kayak wartegannya gitu, wartegan Bangkok gitu. Terus ada minuman Thai tea, ada jus, ada gorengan, ada kue basah juga, pokoknya macam-macam. Nah ini yang aku pilih itu nasi ayam. Menurut aku sih kayak nasi Hainan gitu. Ada nasi ayam sama kuahnya, tapi kalau di sini namanya khao man gai, harganya sekitar 25.000. Porsinya itu pas banget, ngenyangin. Untuk rasanya ya oke sih, oke nasi Hainan aja, tapi ya nggak terlalu hambar. Nah ini aku pesen jus juga, booster jus, harganya 20.000. Ini tanpa gula, tanpa pengawet, tanpa es, enak. Terus ini gorengan, aku kira awalnya ini batagor, tapi ternyata isinya katanya sayuran gitu. Ini untuk Thai tea-nya, harganya 10.000. Oke, manis banget sih tapi menurut aku. Nah terus kita lanjut jalan lagi, kita jalan dari food court-nya
ke Mall One Bangkok. Jaraknya itu sekitar 1,2 km, jalan kakinya 10 menit. Nah ini tuh mall yang baru banget buka di Bangkok. Dan dia tuh terdiri dari beberapa gedung sih mallnya itu. Kalau di Indonesia sih menurut aku vibes-nya kayak Asta ya mallnya. Nah ini yang gedung pertama namanya The Stories. Isinya lebih ke barang-barang branded gitu. Mallnya tuh luas banget, desainnya simple tapi bagus. Nah ini untuk desainnya dari mallnya. Ini yang gedung pertama ya, yang The Stories. Store-store-nya macem-macem tapi masih agak sepi sih menurut aku. Mungkin karena waktu kita datang tuh lagi weekdays dan lagi jam kerja ya, jadi nggak begitu banyak pengunjung juga. Nah, di area mallnya tuh juga ada taman yang luas banget. Ada air mancurnya juga. Ini enak banget sih buat duduk-duduk. Apalagi waktu kesana tuh cuacanya lagi gak begitu panas. Jadi lagi agak mendung-mendung gitu. Nah, ini untuk gedung yang kedua namanya The Parade. Itu isinya lebih rame sih menurut aku. Ada makanan, ada store-store. Terus di sini tuh ada supermarket Jepangnya gitu yang isinya lumayan lengkap. Di sini kita lihat-lihat banyak, ada yang salmonnya ukurannya gede-gede, dari yang kecil, dari yang gede, lengkap deh pokoknya tentang Jepang-Jepangan gitu. Matcha di sini juga lengkap banget. Nah di supermarketnya tuh kita cobain snack namanya Holy gitu bacanya. Rasanya sih menurut aku kayak rings kalau di Indonesia. Nah ini yang menarik nih, namanya Harvest Snaps. Dia tuh kayak ada mame goreng, terus rasanya wasabi. Enak deh, rekomen menurut aku. Buat nyemil-nyemil enak banget. Nah terus ini malamnya kita pergi ke Peaur Tom Yum. Tom Yum yang kayaknya kalau orang Indonesia tuh pasti kesini deh buat nyobain Tom Yumnya. Karena terkenal banget di kalangan orang Indonesia. Terus waktu kesana juga banyak orang Indonya. Nah ini untuk lokasinya. Ini untuk tokonya. Nah di dinding-dindingnya itu kan banyak foto-foto artis tuh. Banyak banget juga artis Indonesia, salah satunya King Nazar. Nah ini kita pesen dua macam tom yum. Kalau yang spesial menurut aku dari Peaur itu karena kaldunya itu pakai kaldu udang, jadi rasanya tuh enak, tapi nggak amis ya kaldu udangnya, rasanya tuh seger, asem, enak pokoknya, harus dicobain. Terus kita dari Peaur jalan kaki lagi menuju Desember. Desember tuh tempat beli baju yang menurut aku enak, jadi bajunya udah pasti bagus dan nggak usah nawar-nawar lagi, udah tinggal tunjuk aja. Tapi minusnya kalau di Desember itu kebanyakan all size ya bajunya ya. Nah ini untuk lokasinya. Banyak orang Indonesia juga di sini pada live. Asli bahannya bagus-bagus sih menurut aku di Desember ini. Nah ini udah ke day 2. Day 2 pagi-pagi kita langsung jalan kaki ke 7-Eleven. Karena kita bingung juga mau makan apa deket situ. 7-Eleven banyak banget di Bangkok ya. Kalau di Jakarta ya kayak Alfa Indomaret lah. Ini untuk frozen foodnya. Frozen foodnya itu pilihannya banyak banget dan banyak yang udah berlogo halalnya. Jadi untuk teman-teman yang muslim nggak usah khawatir karena di sini banyak pilihan. Ya menurut aku yang rekomen itu yang rasa kari, harus cobain yang rasa kari. Nah setelah kita kenyang, kita lanjut jalan-jalan ke Center Point Siam Square. Ini shopping mall yang gede banget. Nah ini untuk lokasinya. Tadi kita dari Sevel ke sini naik Grab juga. Ini bukanya sebenarnya jam 10, tapi karena kita terlalu semangat, kita terlalu kepagian, jadi kita jalan-jalan dulu, lihat bazar yang ada di luar. Temanya juga masih dengan tema Halloween. Jadi banyak baju-baju Halloween di sini di bazarnya.
Terus kita lihat-lihat ada toko F&Boy. Ini toko make up sama skincare yang gede banget. Lokasinya juga gampang karena ada di pinggir jalan raya. Totalnya ada 4 lantai. Jualannya mulai dari yang lokal sampai yang high end juga banyak. Testernya juga lengkap, jadi sebelum kalian memantapkan hati untuk membeli, kalian bisa puas buat nyoba-nyoba skincare-nya. Ini lengkap banget ya. Di sini kayaknya semuanya ada deh. Terus kita lanjut jalan-jalan lagi, kita lihat ruko-rukonya. Terus aku ngeliat ada yang lucu banget. Nama restorannya itu adalah Mango Tango. Ini jualan mango sticky rice sama berbagai macam minuman rasa mangga. Selain minuman juga snack-snack cemilan mangganya gitu juga banyak. Dekorasi restorannya itu juga lucu menurut aku, walaupun tempatnya kecil tapi lucu. Nah, ini yang kita pesan mango sticky rice karena rasanya tidak afdol ya kalau ke Thailand tapi nggak pesen mango sticky rice. Walaupun harganya agak pricey menurut aku, tapi emang mangga Thailand tuh nggak bisa bohong. Rasanya tuh manis, seger, tapi beda pokoknya sama mangga-mangga yang ada di Indonesia. Lebih enak yang di Thailand sih. Nah, terus kita jalan-jalan lagi. Kita nemuin toko makeup lagi namanya Beautrium. Ini kalau di Indonesia sih kayaknya mirip-mirip Watson gitu. Banyak jualan skincare, makeup, terus ada parfum high end juga. Dan parfumnya tuh banyak diskonnya, jadi kayaknya good deal banget sih kalau buat beli parfum di sini. Barang-barang lainnya juga banyak yang diskon sih kalau di sini. Nah, ini aku lagi dapet undian. Undiannya itu isinya adalah voucher diskon. Kebetulan aku dapat yang berapa persen ya? Oh iya, 20%. Nah, ini memotivasi lagi untuk belanja lagi ya. Karena kan nggak bisa dipakai lagi. Kapan mau dipakainya kalau nggak saat itu juga? Nah, terus ini aku jalan-jalan. Jadi selain si Siam Square itu, banyak juga mall-mall lainnya. Salah satunya adalah Siam Paragon. Ini kayaknya lebih elit dibanding yang sebelumnya karena store-store-nya juga lebih branded. Isinya juga lebih penuh, lebih rame. Terus kita ke Central World. Kita kesini karena kita mau cari makan siang. Ini untuk lokasinya cukup dengan jalan kaki saja, walaupun agak pegal jalannya. Nah, kita jalan-jalan ke dalam, kita mau mencari Tong's Meat yang sangat viral itu. Cuman karena sangat amat ramai, sedangkan aku sudah amat sangat lapar, jadi aku berpaling ke Fat Chicken yang ada di sebelahnya. Walaupun dari depan kelihatannya sepi, aku juga tidak begitu yakin ini enak atau enggak. Tapi ya sudahlah, karena aku sangat lapar, jadi aku coba aja untuk makan di sini. Nah, ini display makanannya, terlihat gemoy ayamnya dan menarik dan semakin membuat aku lapar. Abis itu ternyata banyak juga yang makan di sini setelah aku masuk. Nah, yang pertama aku adalah pesan nasi Hainan. Lagi-lagi nasi Hainan, tapi ini nasi Hainannya menurut aku paling enak di antara nasi Hainan manapun, apalagi sausnya. Kalian harus coba sausnya karena itu rasanya asem, seger, enak banget, kayak nggak pernah ada rasa kayak gitu sebelumnya. Minumnya ya standar aja, iced tea. Terus ini aku pesen omurice juga, rasanya juga enak. Nah, ini juga spesial menurut aku, truffle noodle, karena biasanya orang kalau jual truffle noodle kan truffle-nya tuh yang berlebihan, menyengat banget. Kalau ini menurut aku kadarnya pas banget, light tapi enak banget. Fat chicken ini menurut aku recommended sih, sayangnya cuma ada di Thailand, belum ada yang lain. Nah, ini aku coba karun karena viral banget juga di TikTok, dan waktu lihat kesana antriannya panjang, jadi aku semakin FOMO untuk mencobanya. Siang-siang aja udah antrian ke 186.
Karun ini jualan Thai tea, spesialnya adalah dia bisa memilih kadar gulanya. Aku pesen yang 40%. Menurut aku ya oke, si Karun ini. Terus kita jalan-jalan lagi ketemu namanya Beyond the Vines. Ini utamanya tuh jualan tas parasut gitu, berbagai macam ukuran dan berbagai macam warna, mulai dari yang ukuran mikro yang aku juga nggak tahu itu buat ngisi apa, buat bawa apa, sampai yang ukurannya gede. Selain itu dia juga jual barang fashion lainnya kayak baju, celana, topi. Tapi utamanya di tas-tasnya ini sih. Tasnya lucu sih. Terus kita jalan-jalan lagi, kita window shopping, kita lihat-lihat toko. Terus kita duduk-duduk di teras mallnya, di depan mallnya itu. Karena cuacanya lagi enak, lagi mendung. Terus ada dekorasi Halloween yang besar banget. Kayaknya sebenarnya isinya pohon Natal sih itu. Jadi nanti kalau Desember ya langsung buka deh, langsung jadi pohon Natal. Nah ini untuk pelataran mallnya, rapih, bersih, mendung, cuacanya lagi enak. Terus kita naik eskalator ke jembatan penyeberangan karena kita mau nyebrang ke mall di sebelahnya. Kalian pasti udah pada tahu sih mall ini. Nah ini dia Big C. Big C itu kayak supermarket yang gede banget. Kebanyakan orang-orang beli souvenir tuh di sini karena emang lengkap banget sih, mulai dari makanan ada, terus souvenir yang barang-barang lucu-lucu gitu ada. Terus saya sabun mandi kelapa yang wangi banget itu juga ada, itu juga harus rekomen dibeli. Nah ini untuk makanan-makanannya rame banget di sini, tapi emang lucu-lucu, barangnya bagus-bagus. Terus aku penasaran banget, itu pengen beli KitKat versus KitKat X Milo ini, karena aku suka dua-duanya. Aku suka banget KitKat, aku suka banget Milo. Jadi aku penasaran kalau mereka digabungin tuh gimana, tapi ternyata rasanya lebih dominan KitKat. Terus malam-malam karena kaki ini sudah tidak sanggup untuk berjalan lagi, jadi kita memutuskan untuk GrabFood aja, GrabFood Pad Thai. Ini harganya hampir 100 ribuan, tapi sebenarnya satu aja tuh isinya banyak banget, jadi bisa buat berdua. Ini aja kita nggak habis. Nah, kita sudah memasuki hari ketiga, hari terakhir kita di Bangkok. Tidak terasa ya, sudah hari ketiga. Di hari ketiga ini kita ke Pratunam Market alias Tanah Abangnya Thailand. Di sini isinya baju. Nah ini untuk lokasinya. Lokasinya di daerah Pratunam ya, namanya juga Pratunam Market ya. Kita ke sana naik Grab lagi naik Grab. Di sini itu jangan lupa kalian harus punya uang cash yang banyak, karena rata-rata nerimanya cash aja, nggak bisa pakai transfer gitu, nggak bisa pakai kartu, nggak bisa. Isinya baju macem-macem, model apapun, bahan apapun ada. Harganya menurut aku udah murah banget, jadi nggak usah nawar kayak juga oke. Tapi kayaknya kalau nawar bisa lebih oke lagi. Terus sambil jalan-jalan aku beli semangka, jadi biar semakin seger gitu ya, lihat baju sambil ngambil semangka. Nah terus ini kita udah selesai jalan-jalan di Pratunam Marketnya, udah bawa beberapa tentengan. Kayaknya ini belanja terakhir kita sih di Thailand. Terus kita makan siangnya itu di Dekaman. Sebenarnya ini tuh lokasinya deket banget sama hotel kita. Nih nanti kita tunjukin ya. Ini lokasinya namanya Dekaman di Saladaeng. Lokasinya tuh bener-bener tinggal ini hotel kita nih, The Quarter. Udah tinggal nyebrang langsung ada deh di Dekaman itu. Dekaman itu isinya 3 lantai, satu gedung 3 lantai. Isinya kafe, restoran, snack, makanan. Banyak orang yang kayak work from cafe di situ gitu. Jadi banyak yang laptopan juga sih di situ, di The Commons itu. Di sini banyak pilihan makanannya. Setelah kita lihat, akhirnya kita memutuskan untuk membeli Hungry Joe's. Di sini itu jualnya nasi pakai olahan daging sapi itu. Kita pesan 3 macam. Yang pertama Coca-Cola stew beef, terus beef fat garlic fried rice, kemudian chicken karage. Menurut aku yang paling rekomen itu yang beef fat garlic fried rice, karena nasi gorengnya tuh enak banget. Bawangnya tuh kuat, karena aku pencinta bawang putih ya, jadi aku suka banget sama nasi gorengnya.
Nah, selesai deh jalan-jalan kita. Ini kita udah balik lagi ke bandara. Semoga vlog ini membantu kalian buat yang mau jalan-jalan ke Thailand ya. Jangan lupa subscribe sama like jempolnya.